Pertanyaan selanjutnya dari Yetbal dari Papua. Maaf Bapak sebelumnya, pertanyaan saya di sini adalah yang pertama, dalam hal apa Tuhan menebus Israel? Yang kedua, siapakah misionaris pertama? Bapak Pendeta, maaf saya pernah nonton di TV dan sambil nomor WA-nya Bapak lalu saya hubungi. Wah, puji Tuhan, ini Bapak Yatbal dari Papua ternyata ketika melihat sepintas acara ini dia langsung simpan call center Hope Channel dan akhirnya mengirimkan pertanyaan. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Dalam hal apa Tuhan penebus Israel? Apakah memang Tuhan Allah itu disebut penebus Israel? Di mana didapati di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu adalah penebus Israel? Coba kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-6. Yesaya 44 ayat yang ke-6. Oke, baik Pendeta, kita bacakan. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penembus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Terima kasih. Dikatakan di sana Tuhan, Raja dan penebus Israel. Lalu kemudian ayat yang ke-17 dari pasal 48. Pasal 48 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Terima kasih. Ini juga menyebutkan bahwa Allah itu adalah penebus Israel. Dalam konteks ini sedang dibicarakan tentang nantinya pada waktu bangsa Israel itu akan dibawa menjadi tawanan di Babylon, maka Tuhan Allah akan membawa mereka kembali. Jadi menebus dalam arti membebaskan mereka dari negeri tawanan. Kalau dalam konteks orang Israel dulu, Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Makanya di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang kedua, sebelum Tuhan Allah memberikan atau menyebutkan satu persatu akan ke-10 firman itu atau 10 perintah Allah itu, maka ia katakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Tuhan membebaskan dan melepaskan orang Israel dari perbudakan. Mereka kerja paksa, mereka ditindas, mereka tidak mempunyai kebebasan untuk berbakti kepada Tuhan. Dari keadaan seperti itulah Tuhan membebaskan mereka, meluputkan dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu ayat yang kedua. Itulah sebabnya dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga sampai ayat 17, itulah ke-10 firman. Jadi ke-10 firman itu harus dibaca dalam konteks di mana Tuhan itu telah menyelamatkan Israel, sehingga ia mau mereka hidup menuruti akan perintah-perintahnya. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya, dengan kita? Ia telah menebus kita dari dosa. Apakah kita juga mau untuk menuruti akan firman-Nya atau 10 perintahnya? Itu adalah pertanyaan untuk kita jawab dalam hati kita masing-masing. Oke, ada pertanyaan yang kedua tadi? Iya, Pendeta. Selanjutnya, siapakah misionaris pertama? Baiklah, siapakah misionaris yang pertama? Itu tergantung dari apa definisi dari misionaris. Apa definisi misionaris? Sekarang ini banyak yang kita sebut, kita panggil sebagai misionaris, yang mau untuk membawakan pekabaran keselamatan kepada banyak orang, bukan hanya di tempat yang jauh,
tapi juga di tempat yang dekat, bahkan di sekitar kita. Misionaris itu juga bisa berarti orang yang datang membawakan kabar kelepasan, mencari orang yang lain untuk boleh diselamatkan dari keadaan mereka yang berdosa. Dari cerita Alkitab, nampaknya Abraham boleh dikatakan sebagai seorang misionaris dalam arti ia dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang bukan negerinya, ya, yang bukan negerinya. Jadi dia adalah seorang misionaris, dan kemanapun saja dia pergi, dia selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bukankah itu dia memperkenalkan Tuhan ke negeri-negeri kemana ia pergi? Dalam hal itu kita boleh katakan Abraham adalah seorang misionaris. Kalau misionaris itu adalah seorang yang diutus oleh Tuhan untuk membawakan pekabaran keselamatan, untuk mengamarkan dunia tentang hukuman yang akan segera datang, maka di Kejadian pasal yang ke-6, sebelum Abraham, kalau itu definisi dari misionaris, maka sudah ada misionaris, yaitu Nuh. 120 tahun ia berkhotbah sambil mendirikan bahtera, dan ia memanggil supaya orang masuk ke dalam bahtera. Dalam arti itu, dia adalah misionaris. Tapi sebelum Nuh, tadi Abraham Kejadian 12. Nuh di Kejadian pasal yang ke-6. Sebelum Nuh, ada cerita dalam Kejadian pasal yang ke-3. Pada waktu Adam dan Hawa mengetahui mereka telah kehilangan kemuliaan Allah itu, mereka telah berdosa, mereka bersembunyi di balik pohon-pohon, mereka punya pakaian dari daun-daun hanya untuk menutupi ketelanjangan mereka. Mereka pakai daun pohon ara. Oh, ini pohon ara juga. Lalu kemudian mereka membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Mereka sudah berdosa, bersembunyi, tidak tahu mau bagaimana. Tapi di ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi Tuhan Allah, ayat 8 dulu supaya bisa kita lihat konsep misionarisnya di situ. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi Tuhan datang ke taman itu untuk mencari mereka. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan mencari Adam dan Hawa? Ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kalau misionaris itu artinya datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang sudah bingung, tidak tahu mau berbuat apa, mereka malu, mereka takut, mereka akan binasa, tapi ada yang datang mencari mereka dan memberikan kepada mereka, walaupun ada di sana hukuman, tetapi dalam Kejadian 3 ayat 15 ada janji tentang datangnya seorang juru selamat. Dalam hal ini, maka Tuhan adalah misionaris yang pertama di dalam catatan Alkitab kita ini. Terima kasih.